Orbit 2456. Sobat Matdog, kali ini Matdog mau bikin cookies. Matdog is cookies. Cookiesnya cari yang warna kuning ya, karena gue suka warna kuning. Jadi sekarang cookiesnya gue bikin warna kuning. Gue mau bikin apa? Kali ini gue mau bikin tajil kue lumpur. Nah, ini kue lumpurnya ini berpahala. Karena apa? Karena kita lihat aja kenapa kue lumpur ini kalau dimakan saat berbuka puasa berpahala dan menjalankan sunnah Rasul. Nah, kenapa itu? Nanti saksikan terus ya nih. Apa-apa aja bahannya, bagaimana cara buatnya, yang pasti gampang. Semua makanan yang dibikin sama Matdog disederhanakan, dibuat mudah, dibikin gampang. Karena masak itu mudah, masak itu murah, masak itu sihat. Apa aja? Dan kesempatan kali ini gue menantang sama orang-orang yang katanya jago masak, bikin tajil celeng. Gue mau nantang bikin tajil ya. Bagi mereka yang suka-suka masak-masak, gue tantang untuk tajil challenge. Bagaimana, apa aja bahannya yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya? Saksikan terus, masih bersama Matdog. Nah, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ini harusnya pakai kentang, tapi gue tidak suka kentang, jadi gue ganti dengan ubi yang manis. Ubi warna kuning bukan putih, nyari ungu nggak ketemu, tadinya mau pakai ubi ungu, pakai ubi kuning ya, ubi kuning. Ubi kuning. Ini sekira setengah kilo, karena beli sekilo dapat 4, gue pakai 2. Jadi kira-kira nih setengah kilo gue pakai ubi. Dan atasnya nggak ketemu kismis, kita kasih kurma. Nah, ini dia kurma, nanti dipotong-potong, kasih atas-atasnya. Kenapa gue bilang berpahala dan menjalankan sunnah? Karena di atas kue itu terdapat kurma, dimana kalau kita berbuka dengan kurma, kita menjalankan sunnah Rasul. Kurma untuk toppingan ini dipotong bisa jadi 6 gitu ya, kecil-kecil aja, karena kismis kan kecil-kecil buat topping. Nanti di atasnya ada blue band, udah habis kebetulan. Apa aja ya? Ini blue band apa margarin gitu ya? Nih margarin atau butter gitu. Ini margarin ya. Ini pakainya 100 gram, karena di sini 200 gram, berarti 100 gramnya kita ratakan terus kita bagi 2. Itu dia 100 gramnya ya. Terus ada gula. Gula kita pakai kira-kira ini 1 gelas, 1 cangkir ini kira-kira ya, 1 cangkir. Terus ada juga tepung kita pakai juga 2 cangkir. Terus juga ada ini kelapa, santan 1 bungkus. Ada juga vanili bubuk 1 bungkus. Telur 2 butir. Topping buat nanti macam topping meses dan macam-macam ya, bebas topping apa aja. Nanti gue kasih meses sama kurma sukari ya. Terus sama pengentalnya sama dengan tambahin air sekira-kira 2 gelas ini, 2 sampai 3 gelas ya. Nanti di akhir deskripsinya gue kasih tahu, karena gue juga nih baru pertama kali perdana bikin kue lumpur. Nih kue kesukaan gue, sering beli tapi gue nggak tahu caranya. Sekarang kita eksperimen kue lumpur. Kalau enak ini naik di YouTube, kalau nggak enak berarti gue take down ya, nggak gue tayangin di YouTube. Oke? Ini dia kue lumpur. Bagaimana cara buatnya? Ini pertama-tama kita harusnya normalnya pakai kentang. Ini gue pakai ubi karena lebih manis. Kalau kentang lebih plain, nih gue pakai ubi. Ubi ini setengah kilogram gue rebus dulu, potong tipis-tipis. Karena apa? Nanti mau gue blender, karena food processor gue hilang, mixer itu entah kemana tahu, rimbanya nggak ketemu, jadi gue pakai blender.
Nanti semua dimasukin ke dalam blender. Aduk-aduk, selesai. Pertama kita blender dulu semua bahan ini. Masukkan ini, ditiriskan, dimasukkan ke dalam blender. Kita blender. Pertama kita tiriskan dulu ini ubi yang udah direbus. Dem panas. Kalau nggak ada ini juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalau nggak ada blender ini tinggal ditumbuk-tumbuk aja sedikit, nanti juga bisa kok dia lembut. Tinggal diaduk-aduk aja kan, ini nggak perlu takut gagal kan, ini nggak perlu tidak membutuhkan mengembang. Kemudian kita masukkan telur. Kita masukkan air. Kita coba 2 gelas dulu ya. Kita masukkan santan. Terus kita tambah 1 cangkir gula pasir. Kita masukkan margarin 100 gram. Setengah bungkus. Baru kita tutup dan kita blender. Kita blender dulu. Nah, ini dia sekarang. Tadi sudah di blender ubi, terus telur, blue band. Kita tambahkan ini, Aris lupa nih vanilla bubuk. Kita tambahkan vanilla bubuk. Santan tadi udah di blender jadi 1. Tinggal kita masukkan terigu 2 gelas. Sekarang tinggal kita aduk. Aduk sampai rata. Nah, setelah kita adonin semua ini, kita aduk ya. Kita aduk. Diaduk, sebenarnya ini harus disaring. Tapi karena kita bukan kakek-kakek, ya gerenjel-gerenjel dikit mah nggak apa-apa kali ah. Sekarang kita siapin topping ini, kita iris-iris tipis, langsung kita naik ke wajannya. Nah, kita bergeser ke wajannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita untuk memanggangnya. Kita gunakan cetakan dengan api yang sangat kecil. Dan siap kita masak sampai setengah matang. Baru nanti kita beri topping atasnya dengan kurma dan lain-lain. Kita lihat berapa lama waktu memasaknya. Nanti bakal gue kasih tahu berapa lama ya setelah setengah matang. Nah, sekira 1 menit. Kita lihat ini adonannya udah setengah matang. Kita masukkan topping kurma. Kita masak kembali sampai adonan atasnya mengering dengan api yang kecil. Dan sekira 3 menit ini atasnya sudah kering, sepertinya sudah matang. Tadi pertama 1 menit kita masak, terus kita buka, kita kasih topping. Udah kita kasih topping, tunggu lagi 3 menit, baru kita angkat. Sepertinya sudah matang, kita lihat. Ah, sudah kecoklatan seperti ini. Empuk juga rupanya. Oh, jangan sampai jatuh. Nah, ini dia nih tuh. Udah kecoklatan tengahnya seperti ini.
dekat. Ini sepertinya yang tengah duluan matang, yang pinggir belum matang. Karena panasnya di tengah. Nah, betul saja yang pinggir ini belum matang. Jadi sesuaikan sama kompornya ya, sesuaikan sama kompor, sama wajannya. Sekiranya udah pinggirannya udah matang nih, udah kecoklatan kayak begini, berarti ini udah matang, siap untuk disajikan. Dan ini sepertinya panasnya di tengah, jadi yang samping-sampingnya belum cukup matang. Ya, kue lumpurnya. Well done. And this is it. Kue lumpur ubi kuning. Udah kece belum? Bobonya sudah mirip. Cuman rasanya nih belum kita bisa cicipin nih. Nanti pas buka kita makan, kita cicipin. Kue lumpur ubi kuning. Udah matching belum sama cincin gua nih. Bobonya sudah mirip nih bobonya, aduh. Tinggal makannya doang nih, kita makan. Kita icip-icip nanti kue lumpur. Ini juga berkah Ramadan nih, makan kue lumpur kurma ini berpahala sunnah, karena sunnahnya berbuka dengan kurma. Nih gue ambil kurma, biar makan ini kita berpahala. Simak apa lagi keseruan di Matdog, perjalanan ataukah Matdog cooking ataukah yang lainnya. Gue juga mau nantang sama kalian untuk bikin tajil challenge nih. Apa kalian yang rasa jago masak, gue tantang kalian. Apa menu tajil kalian? Ini perdana yang gue bikin. Perdana gue bikin ini, perdana. Tapi kayaknya sih tidak mengecewakan. Bau-baunya udah no buongiorno sentra campista no morale el pulso. Artinya saya nggak ada lawan. Sampai situ aja keseruan gue yang lainnya. Nanti simak terus keseruan gue yang lainnya. Masih bersama Matdog is Cooking. Ciao.